Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Profesor Nurul Indarti selaku dosen pengajar kelas Research Method. Perkenalkan, nama saya Maula Gifari Nur Yusuf, mahasiswi Entrepreneur 76 MMUGM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Model Bisnis Skin Dish, Produk Perawatan Tubuh Ramah Lingkungan dengan konsep Food Inspired. Proposal tesis ini terdiri dari pendahuluan, landasan pustaka, metodologi penelitian, juga daftar pustaka dan lampiran. Pada bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Mari kita mulai dengan latar belakang lingkungan eksternal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 sampai tahun 2035 menyebutkan bahwa industri farmasi, bahan farmasi, dan kosmetik adalah salah satu sektor andalan yang mendapat prioritas pengembangan dan berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian di masa yang akan datang. Sehingga Kementerian Perindustrian akan terus mendorong pertumbuhan industri kosmetik lokal. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu pasar produk kosmetik yang potensial dengan jumlah populasi wanita usia produktif sebesar 68% dan jumlah generasi Z sebesar 27,94%. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia dengan segmen menengah yang semakin banyak dapat meningkatkan daya beli produk kosmetik Indonesia. Pasar kosmetik di Indonesia merupakan salah satu yang terdepan dengan pertumbuhan tahunan diharapkan sebesar 7% hingga 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat terutama pada produk skincare. Selain itu, pasar produk hijau atau green product di Indonesia tumbuh hingga lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Tren beralih ke produk ramah lingkungan diprediksikan akan terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Nielsen Global Corporate Sustainability Report tahun 2015 menunjukkan 8 dari 10 konsumen di Asia Tenggara lebih memilih untuk membeli merek-merek yang memiliki komitmen pada tanggung jawab sosial dibanding dengan negara-negara lain. Indonesia juga memiliki kekayaan komoditas alam yang bermanfaat untuk kulit seperti coklat, kopi pegagan atau Centella asiatica, kelor atau moringa, dan manggis. Dengan menggunakan bahan baku dari komoditas lokal sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal, mengembangkan komoditas lokal, menjaga lingkungan terhindar dari eksploitasi, dan menjaga ekonomi berkelanjutan. Konsumen menginginkan tekstur inovatif dan sensorik sehingga makanan menjadi sumber inspirasi yang relevan karena menarik beberapa indera seperti sentuhan, penciuman, dan penglihatan yang secara tidak langsung akan mengingatkan rasa dan tekstur tertentu pada makanan. Flora Bolon, selaku pemimpin pemasaran produk, tekstur, dan aplikasi perawatan pribadi di Gatevose, berkomentar bahwa tekstur seperti makanan adalah tren yang muncul kembali secara teratur dalam dunia kosmetik. Perusahaan kompetitor lokal yang membuat produk dari bahan organik, yaitu Marvel Organic, yang mempunyai beberapa produk perawatan tubuh, dan Sunday Shower yang mempunyai produk Whip Shower Cream. Selanjutnya adalah lingkungan internal. Produk perawatan tubuh ramah lingkungan dengan konsep Food Inspired yang dibuat menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari komunitas lokal Indonesia akan memberikan manfaat untuk kulit. Saya di sini melakukan survei kepada 53 orang responden perempuan berusia 15-35 tahun yang saat ini memakai produk perawatan tubuh. Hasilnya, 86,6% dari mereka menyebutkan bahwa mereka familiar terhadap produk ramah lingkungan atau green product, dan sebanyak 98,1% mengatakan bahwa mereka tertarik untuk membeli produk ramah lingkungan atau green product. Selanjutnya, saya juga menanyakan apabila Skin Dish membuat produk perawatan tubuh, manfaat apa saja yang ingin mereka dapatkan dari sebuah produk. Lalu, hasilnya menjawab melembabkan kulit sebanyak 84,9%, melindungi sinar dari UVA dan UVB sebanyak 81,1%, lalu mencerahkan kulit sebanyak 67,9%,
melembabkan kulit sebanyak 52,8%, memutihkan kulit sebanyak 28,3%, dan membantu agar rileks, juga mengencangkan kulit masing-masing sebanyak 24,5%. Berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang menjadi latar belakang penelitian ini, maka peluang dan ancaman dapat diidentifikasi untuk mengimplementasikan model bisnis produk perawatan tubuh ramah lingkungan dengan konsep food inspired dengan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari komoditas lokal. Selain itu, peneliti dapat menganalisis aspek-aspek berkaitan dengan lokasi, target pasar, kondisi pasar, finansial, dan aspek lainnya untuk memperkuat kelayakan rencana model bisnis. Selanjutnya, pertanyaan penelitian, yaitu apakah model bisnis Skindish layak untuk diimplementasikan? Dan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kelayakan model bisnis Skindish. Sedangkan manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi perusahaan Skindish, yaitu memberikan gambaran model rencana bisnis produk perawatan tubuh ramah lingkungan yang kompetitif dan berkelanjutan. Yang kedua bagi akademisi, yaitu dapat menjadi bahan untuk pembelajaran ke depan, khususnya terkait dengan usaha di bidang kosmetik. Bab 2 terdiri dari kanvas model bisnis, peta empati, kosmetik, produk perawatan tubuh ramah lingkungan, dan konsep food inspired. Kanvas model bisnis. Menurut Turban tahun 2002, model bisnis didefinisikan sebagai metode dalam melakukan bisnis di mana perusahaan akan mendapatkan pendapatan untuk dapat bertahan. Model ini menjelaskan bagaimana perusahaan menempatkan posisi dalam rantai nilai. Sedangkan menurut Osterwalder dan Bickner tahun 2010, kanvas model bisnis adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang kemudian dituangkan pada 9 komponen. Sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa model bisnis merupakan suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. 9 komponen menurut Osterwalder adalah mitra utama, proporsi nilai, kegiatan utama, sumber daya, hubungan konsumen, saluran, segmen pelanggan, struktur biaya, dan arus pendapatan. Peta empati. Menurut Osterwalder dan Bickner tahun 2010, peta empati adalah suatu alat bantu untuk membuat profil pelanggan sederhana yang dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang lingkungan, perilaku, kepedulian, dan inspirasi. Sedangkan menurut Kotler dan Keller tahun 2007, pelanggan akan terpuaskan apabila kinerja yang dihasilkan sebuah produk melebihi harapan. Kepuasan konsumen dapat dicapai jika perusahaan mengetahui keinginan konsumen, sehingga peta empati dapat disebut juga sebuah alat untuk mengenal target pasar agar dapat menyelaraskan strategi bisnis dan proporsi nilai dengan keinginan, kebutuhan, tujuan, dan perasaan pelanggan. Kosmetik. Kosmetik menurut Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan atau BPOM dapat diartikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar lainnya, ataupun gigi dan mukosa mulut. Yang fungsi utamanya yaitu untuk membersihkan, merawat, memperbaiki, dan mempercantik bagian tubuh manusia untuk menjadi lebih baik. Menurut Wasita Atmaja tahun 1997, kosmetik merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam usaha untuk mempercantik diri. Dulunya, kosmetik diramu dari bahan-bahan alami yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Kosmetik saat ini dibuat tidak hanya berasal dari bahan-bahan alami saja, tapi juga dipadukan dengan bahan buatan. Perpaduan kedua bahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kecantikan, sehingga produk kosmetik dapat didefinisikan sebagai bahan yang dipakai pada bagian luar tubuh manusia seperti kulit, rambut, dan bibir atau gigi dengan tujuan untuk membersihkan dan mengharumkan serta memperbaiki penampilan. Menurut BPOM, kosmetik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori tergantung dari bagian dan kegunaannya, seperti kategori perawatan tubuh, perawatan kulit, perlindungan dari sinar matahari, parfum, dan deodoran. Masing-masing dari kategori tersebut memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk perawatan tubuh ramah lingkungan. Menurut Haryadi tahun 2019, menjelaskan bahwa produk yang ramah lingkungan adalah produk yang dihasilkan melalui proses dan menggunakan bahan yang dapat mengurangi tingkat kerusakan lingkungan.
Produk perawatan tubuh ramah lingkungan juga dikenal sebagai green beauty yang menekankan pada penggunaan produk-produk perawatan dan kecantikan yang tidak hanya sepenuhnya aman bagi tubuh tapi juga bagi planet dan masyarakat di dalamnya. Produk kecantikan dengan klaim green beauty selalu menggunakan bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan baik di darat maupun laut sebagai kandungan utamanya. Proses mendapatkan bahan ini pun harus melalui fair trade atau perdagangan yang jujur yang menekankan pada pembelian bahan secara adil pada produsen tanpa tindakan semena-mena untuk mendapatkan bahan dengan harga serendah mungkin. Sebagai contoh yaitu The Body Shop Indonesia mengimplementasikan green beauty atau green product dalam produk-produknya dengan menggunakan bahan-bahan yang natural serta keberlangsungan dari bahan-bahan yang digunakan dan setiap produk tidak diuji cobakan pada hewan. Konsep food inspired. Menurut Suchadi, konsep ialah suatu ide abstrak yang bisa digunakan untuk mengadakan klasifikasi ataupun penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah maupun rangkaian kata. Ditambahkan dari realsimple.com, aroma adalah indera manusia yang paling kuat dan menunjukkan bahwa itu berkaitan erat dengan memori, sehingga dapat menjadi media pemasaran agar sebuah produk dapat mudah diingat. Konsep yang terinspirasi dari makanan atau food inspired merupakan tema yang diaplikasikan pada sebuah produk agar menarik perhatian pelanggan. Konsep ini diaplikasikan mulai dari kemasan yang menyerupai, tekstur yang dirasakan, hingga aroma yang lezat. Konsep ini menggabungkan makanan dan kecantikan sehingga akan membuat produk seolah-olah seperti bentuk dan aroma makanan. Contoh produk yang menerapkan konsep food inspired adalah Etude House yang berasal dari Korea yang mengkolaborasikan produknya dengan KitKat, dan dari Indonesia ada Dirmi yang mengkolaborasikan produknya dengan brand Sasa dan Nissin Wafer. Bab selanjutnya adalah bab 3 yang terdiri dari desain penelitian, unit analisis, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Desain penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan dukungan analisis kuantitatif dengan menggunakan unit analisis yaitu usaha bisnis Kindish itu sendiri. Sedangkan sumber data yang didapat yaitu data primer dari survei kepada 53 responden perempuan berusia 15-35 tahun yang saat ini memakai produk perawatan tubuh, dan wawancara kepada owner brand kosmetik di Jogja dan pemilik toko kosmetik untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap produk perawatan tubuh. Sedangkan data sekunder didapat dari literatur yaitu dari buku, jurnal, dokumen, internet, dan lain-lain. Pengumpulan data pada survei dilakukan dengan purposive sampling untuk self-administrated survey atau online kepada 53 orang perempuan usia 15-35 tahun yang memakai produk perawatan tubuh, dan wawancara dengan open interview kepada owner brand kosmetik di Jogja dan pemilik toko kosmetik. Sedangkan analisis data menggunakan dua metode. Yang pertama, metode kualitatif dari hasil survei dan wawancara yang dilakukan. Lalu metode kedua, yaitu metode kuantitatif untuk menguji kelayakan model bisnis dengan menghitung NPV, IRR, dan payback period. Sekian presentasi proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Profesor Nurul Indarti selaku dosen pengajar kelas Research Method. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.